Nah, ini perjanjian Allah dengan bangsa Israel, bukan dengan orang Arab. Perjanjian Allah dengan bangsa Israel, bukan Allah dengan orang Indonesia. Oke, Pak. Passwordnya apa, Pak? Password. Baru masuk ini, Pak. Nah, ketika mau berdebat dengan saya, mau diskusi dengan saya, ada passwordnya, Pak. Login itu ada passwordnya. Passwordnya Gurunda RK, selamat pagi, gitu. Ayo, itu passwordnya, Pak. Silakan. Passwordnya apa, Pak? Halo Gurunda RK, gitu. Ya RK aja lah. Hai. Gak mau, bukan password itu. Gagal itu. Passwordnya itu ada typing di bawah itu. Gurunda RK bilang. Berarti Bapak memaksakan hati Bapak ke orang lain, nggak boleh itu. Itu namanya Bukan memaksanya aku, karena memang sekarang Juma kamu itu Gurunda nggak? Aku nggak panggil Juma itu Gurunda. Aku di sini mau bertukar pikiran sama Oke. Silakan. Bagaimana? Silakan. Gitu. Bagaimana? Yang ada yang mau saya tanyakan sama Bang RK ini. Silakan. Yang mengganjal di hati saya. Jadi di dalam kitab suci Kristen itu kan bahwasanya Yesus itu disunat. Oke, betul. Iya kan? Yang mensunatnya itu kan manusia. Betul. Apakah ditulis di dalam kitab itu siapa nama yang sunat Tuhan? Oke. Sudah? Masa sekelas Tuhan pun harus disunat gitu? Masa sekelas Tuhan manusia yang mensunat? Itu yang mau saya tanyakan, Bang. Oke, terima kasih. Itu mengganjal di hati saya sampai sekarang. Oke, terima kasih. Saya akan jawab. Iya, Bang. Ya. Jadi syaratnya orang Yahudi itu, Pak. Ya. Syaratnya orang Yahudi. Jadi gini, saya mulai dari sebuah latar belakang. Iya. Sunat itu perjanjian, ya, perjanjian antara Abraham dengan bangsa Israel. Itu sunat. Ya. Jadi haruslah kerat kulit katanmu. Ya. Nah, perjanjian itu adalah perjanjian keturunan. Perjanjian bangsa dan perjanjian keturunan. Ya, keturunan yang membawa berkat. Keturunan yang membawa berkat. Ya. Jadi Abraham akan menjadi berkat, keturunannya akan menjadi berkat. Nah, kita lihat nabi-nabi dalam perjanjian lama, ya, itu semuanya, ya, dari keturunan Ishak. Jadi Allah menepati janjinya lewat keturunannya Ishak. Karena memang Mesias, ya, Mesias atau juru selamat akan datang lewat keturunannya Yakub. Dari keturunan Yehuda. Ya. Sehingga kedatangan juru selamat ini dari keturunan Yehuda, ya, semuanya harus itu janji keturunan, janji keselamatan. Nah, mengapa Yesus harus disunat? Karena Yesus benar-benar Yahudi. Yesus benar-benar dari keturunan Yehuda. Puncak dari keselamatan dan janji yang ada di dalam Taurat Musa itu adalah Yesus Kristus. Jadi sunat adalah simbol dari kegenapan di dalam Yesus Kristus. Mengapa Yesus harus disunat? Karena memang Yesus adalah janji keturunan yang membawa berkat untuk bangsa Yahudi dan seluruh bangsa. Ya. Jadi, kenapa Yesus disunat? Dalam keadaan manusia, dia disunat tidak menjadi persoalan karena memang penggenapan dari segala sesuatu. Tuhan itu gelar. Jadi Tuhan itu bukan nama. Tuhan dalam konteks Kristen itu gelar. Sehingga Yesus Kristus memiliki dwi natur. Jadi sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Oh, saya bertanya Ya. kembali, Pak. Oh, tadi Bapak bilang kan di saat Yesus itu disunat, dia sebagai manusia. Jadi di saat dia sebagai manusia, jadi siapa yang gantikan dia sebagai Tuhan? Tidak ada yang ganti, gini Pak. Ya. Tapi kan Jadi, dia waktu Pak. saya paham poinnya, gini Pak. Ya, saya paham poinnya. Oke, siap. Jadi Allah itu omnipresent. Allah itu tak terbatas. Jadi ketika firman-Nya, ya, menjadi manusia atau firman Allah, logosnya Allah datang menjadi manusia dan berdiam, ya, tinggal di antara kita, ya, sabda telah menjadi daging dan diam di antara kita. Apakah firman Allah itu hilang di surga? Tidak. Firman Allah tetap ada karena maha.
Kecuali Allah bukan maha. Karena Allah itu maha, firman-Nya tahu turun menjadi manusia, bukan berarti di surga itu hilang. Allah lalu tiba-tiba Allah dengan sekejap Allah itu jadi gagap, Allah itu jadi bisu karena firman-Nya sudah datang ke dunia, lalu Allah jadi bisu dalam sekejap. Nah, ini pemikiran-pemikiran jahiliyah. Berarti Allah nggak maha. Karena Allah itu maha, sehingga ketika firman-Nya menjadi manusia, firman di surga juga tidak hilang karena omnipresent, tak terbatas. Berarti di saat Tuhan Yesus ini menjadi, waktu dia disunat, dia menjelma sebagai manusia, ya kan? Makanya dia disunat. Betul? Itu keterangan Bapak tadi. Betul. Jadi siapa yang menggantikan Tuhan dia kalau di saat itu jadi manusia itu? Okay. Yang ada satu lagi Bang yang mengganjal. Kalau memang dia jadi manusia di saat disunat, Yang tadi di awal sudah saya jawab itu. Yang kedua. Ya kan, dia kan disunat nih, dia disunat. Kenapa? Sedangkan Tuhan Yesus saja disunat. Kenapa pengikutnya sampai sekarang tidak disunat? Okay. Sedangkan Tuhan aja disunat. Terima kasih. Saya jawab. Dan yang mensunatnya pun I manusia. got the point. Saya dapat poinnya. Ya. Satu lagi Bang, satu lagi berterakhir ini. Tolong sebutkan nama orang yang mensunat Yesus. Siapa namanya itu? Ya, dalam tradisi Katolik, namanya Simeon. Siapa Pak? Simeon. Oke. Ya, jadi tidak ada dalam Alkitab. Makanya Katolik itu sangat jelas yang namanya tradisi suci. Ya. Namanya Simeon. Ya, data gereja namanya Simeon. Gini, Bang. Ya, dengar baik-baik. Oke, siap. Kenapa disunat? Apakah orang Kristen disunat? Ya, kita disunat. Kita disunat dengan baptisan. Ya. Karena baptisan termasuk sunat. Ya. Bapak bisa membuka YouTube saya, di situ saya menjawab Ustadz Kainama tentang sunat, ya, khusus untuk sunat. Ya. Silakan buka YouTube saya. Bang RK menjawab, ya. Tetapi gini, Pak, ya. Yang menjadi sunat adalah yang pertama, keturunan Abraham dalam Kejadian pasal 17. Kemudian kedua, yang disunat itu adalah orang-orang yang menjadi budaknya Abraham yang dibeli dengan uang. Yang ketiga, siapa yang disunat? Yang disunat ini adalah orang-orang yang tinggal di rumahnya Abraham. Itu perjanjian antara Allah dengan Abraham. Pertanyaan saya, ya, harus dikerat kulit katanya. Ya, bangsa Israel harus disunat. Perjanjian. Sekarang, apakah orang Arab itu adalah Israel sehingga harus disunat? Saya tanya Kana, abang sekarang, siapa yang memerintahkan Bang Kana itu sunat? Yang memerintahkan disunat itu memang dari... Dengan saya harus data dulu. Surah berapa yang menuliskan tentang sunat bahwa kulit katan harus dipotong? Kalau ada di dalam Al-Quran, saya mu'alaf sekarang. Silakan. Saya bukakan, Pak. Saya bukakan. Bapak layak ngomong surah berapa? Saya bukakan di sini. Jadi gini Bang, tadi sebetulnya saya mau diskusi ini, saya orang yang minim agama. Terus terang saya Muslim, tapi saya minim agama. Cuma saya, itulah yang mengganjal di hati saya selama ini. Makanya saya tanyakan ke abang, kalau abang tanya pun nanti agama Islam ini saya pun nggak paham sebenarnya. Oke. Tapi saya memang banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam hati saya, makanya saya tanyakan abang ini. Kalau abang tanya nanti agama, tentang agama Islam ini saya nggak paham sebenarnya. Kalaupun saya orang agama Islam, karena memang, tapi nggak semua juga orang Islam itu seperti saya. Hanya beberapa sebagian orang yang seperti saya begitu. Jadi gini Pak, dengar baik-baik. Saya akui kejujuran kamu. Oke, that's the point. Gini ya. Sunat itu menggambarkan tentang Mesias, janji keturunan. Nih Pak, nih ya. Saya bukakan. Ini Taurat ya Pak ya. Kalau kata Kainama ini kitab tertua. Ya, kitab tertua. Ya. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa Pak, ya. Ya. Di sini dijanjikan namanya janji keturunan Pak. Ini kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Kata Kainama ini kitab tertua. Aku akan mengadakan permusuhan dengan keturunanmu.
berbicara tentang keturunan, ini berbicara tentang juru selamat atau Mesias yang akan datang sebagai pembebas manusia dari belenggu dosa. Ya, ingat Kejadian 3 ayat 15 berbicara tentang keturunan. Lalu kita buka, keturunan itu ya harus dari apa? Dari Yehuda. Ya, Pak ya. Kejadian pasal 49, Pak. Ini Taurat lagi, Pak. Nih. 49 ayat yang ke-10. Saya akan membuat kalian mengerti ya, karena saya di sini diskusi pakai data, Pak ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Ya, lambang pemerintahan tidak akan beranjak. Jadi keturunan itu dari Yehuda, Pak. Ya, kemudian kita lihat lagi, Pak, ya. Kita lihat janji tentang sunat. Ya, janji tentang sunat di dalam Kejadian pasal 17. Dalam Kejadian pasal 17 ini janji tentang sunat. Perjanjian antara engkau dan aku, kata Allah. Kemudian perjanjian ini ya antara Abraham dengan Allah dan anak cucu Abraham dan bangsa Israel. Nah, karena di sini berbicara tentang sunat, keturunan, dan ini digenapi. Sehingga kalau kita lihat sampai ke bawah, perjanjian itu menjadi sah dengan lahirnya Ishak. Haruslah dikerat kulit katanmu. Nah, ini perjanjian Allah dengan bangsa Israel, bukan dengan orang Arab. Perjanjian Allah dengan bangsa Israel, bukan Allah dengan orang Indonesia. Atau orang Yamani, bukan, Pak. Ya, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah yang menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Bukan aku dan orang Yaman, bukan. Bukan aku Allah dengan orang Arab, bukan, Pak. Makanya, Pak, lihat, perhatikan baik-baik. Berbicara sunat itu janji keturunan. Sehingga nabi-nabi dalam perjanjian lama semuanya itu dari keturunan Ishak. Yakub keturunan Ishak, yang ini keturunan Ishak. Karena apa? Perjanjian keturunan, sabda Tuhan itu disalurkan lewat keturunan yang dijanjikan. Sampai puncaknya Yesus datang. Dan dia sebagai manusia, dia harus melakukan hukum Taurat itu. Dan kegenapan dari hukum Taurat itu adalah penyalipan dia di atas kayu salib. Dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Itulah isi perjanjiannya, Pak. Memang Bang, saya akui saya minim agama. Dan saya juga nggak buka data seperti abang kan, karena nggak ada laptop di depan saya. Mungkin kalau ada laptop bisa juga aku tengok itu ayat berapa, aku tanyakan di Google kan, aku tanya di Google tentang sunat bisa aku buka mungkin, tapi nggak ada pula laptop. Makanya aku tanya, kamu kenal si Juma? Aku nggak kenal, Bang. Nah, si Juma udah kalah itu debat itu, gurundanya apologet Islam Indonesia itu kemarin kalah debat dengan saya. Kalau itu, Bang, iya. Saya terus terang ya, Bang. Saya juga beragam-ragam. Mertua saya pun Buddha. Oh, abang ipar saya pun ada Kristen. Jadi saya itu memang tidak mau menjustis orang, menyalahkan orang. Oke, gak apa-apanya. Jadi gak apa-apanya, Bang ya. Jadi kalau suatu saat abang masuk Kristen, abang hubungi saya saja, ya. Iya. Kita tidak tahu, Bang. Tuh, Abang. Ini, Bang, tapi saya kalau seperti Abang bilang itu tadi, itu tadi masih mengganjal sekali, Bang. Tidak apa-apa. Yang mengganjal sekali ini, Bang, sekelas Tuhan itu disunat gitu. Itu yang karena janji keturunan, Pak. Tapi kenapa pengikutnya nggak disunat hanya dengan Kami sudah disunat dengan baptisan. Tapi nih, Pak. Ini, Pak. Saya tunjukkan datanya. Datanya nih, Pak ya. Berbeda dia pura. Nih. Gak usah palak-palak kita ngomong banyak panjang kali lebar. Saya langsung tunjukkan datanya. Saya gitu, Pak ya. Gak mau diskusi tanpa data ya. Jadi saya diskusi itu pakai data, Pak ya. Ini Kolose pasal 2 ayat yang ke-11. Nih, Pak ya. Perhatikan baik-baik ya. Karena kamu ini jiwa menurut saya. Jadi saya harus sampaikan kepada kamu ya. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dialah yang kepala semua pemerintah dan penguasa. Ya, dan ya, dalam dia kamu telah disunat, dalam Yesus. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu telah dikuburkan dalam baptisan. Iya.
Ya, jadi sunat itu, baptisan itu berbicara tentang sunat. Gini, sunat itu berbicara tentang ikatan antara Allah dengan Abraham. Ya, itu sunat dengan bangsa Israel. Nah, sekarang kita juga termasuk keturunan Abraham yang diikat lewat baptisan. Jadi baptisan itu adalah sebuah ikatan antara Allah dengan manusia lewat Yesus Kristus. Tapi boleh kutanya Bang, Silakan. di perjanjian lama di kitab itu di situ ditulis nggak harus disunat? Ini kan yang abang bilang kan perjanjian baru ini yang dibaptis. Tapi kalau di keterangan perjanjian lama, Ini apa bunyinya Bang? Di perjanjian lama tentang sunat ini Bang? ini tadi kamu baca nih. Ini kan perjanjian baru Bang. Yang Ini lamanya ini. Ya, yang ini. Kejadian 17 ini, Taurat Musa ini, kitab tertua ini, kata Askainama. Tapi Gitunya. Tadinya perjanjian lama dari tadi kubuka, kukorelasikan dengan perjanjian barunya itu. maklum lah Bang, karena aku nggak tahu, nggak kukuasai ilmunya kan itu. Ya, makanya gini teman. Ya. Kamu harus bertanya kepada orang Kristen ya yang mempelajari Alkitab dengan baik. Tapi kalau kamu bertanya kepada orang yang security, gak paham di Alkitab. Iya, sekarang abang tanya Alkitab kepada orang yang security, pahamnya di Alkitab? Nggak, ada juga yang paham kalau kerjanya. Nggak, saya tanya orang yang sekolah Alkitab ini kan, ya kan dia belajar sekolah teologi dulu, Iya. ya kan? Nah, kalau security itu bidangnya lain, ya kan? Iya, Nah memang. sekarang saya kan paham Alkitab, abang tanya kepada saya jelaskan. Sekarang kalau abang tanya Alkitab ke security, dia paham tak? Tidak paham Ji, kodong. Iya Ji, Tapi ada juga yang paham kalau dia gak pahamnya Ji, tidak paham Ji. kalau cuma pekerjaan security kayak abang lah. Pekerjaan abang kan debator kayak gini kan. Makanya Bang- Karena sekolahnya aku Alkitab, sekolahnya aku teologi, makanya ku bisa jawab, paham. Tapi kalau abang tanya tentang Alkitab ke orang yang nggak belajar Alkitab, nggak belajar teologi, nggak paham kan dia? Nggak paham kan? Apalagi dia punya background atau kurikulum vitae-nya itu security. Tapi Makanya Bang, ku bilang sekolah kodong. harus sekolah memang. Iya, harus sekolah Ji. Tiba-tiba dia security tidak belajar Alkitab, langsung dia bahas Alkitab. Gimana kita mengerti? Itu Yesus bilang orang buta tuntun orang buta. Gitunya Bang. Iya Bang ya Bang. Tapi belum masuk ya Pak. Gak apa-apanya Bang. Memang firman Tuhan itu tidak bisa dipaksakan Bang ya. Betul Bang. Ya, betul. gini. Betul. Kamu gini. Salah satu fungsi dari Roh Allah yang kudus adalah membuat manusia itu mengerti. Ya. Iya ya. Bang. Sehingga pada turun harinya hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas para rasul itu bisa berbahasa A, B, C, semua bahasa mereka mengerti. Dan pada saat itu Rasul Petrus atau Santo Petrus berkhotbah, 2.000 orang, lebih dari 2.000 orang bertobat. Karena kuasa dari Roh Kudus membuat manusia yang didengar itu mengerti. Nah, abang kan tidak ada Roh Kudus. Roh Allah tidak ada di dalam abang. Iya. Ya bagaimananya abang bisa mengerti? Iya betul. Ya, abang harus bilang, ya Tuhan, dengan rendah hati, saya mengundang engkau menjadi raja dalam hatiku. Tolong buat saya mengerti tentang kekristenan. Kalau abang sudah berani membuka pintu hati seperti itu, dengan sendirinya abang akan mengerti. Bukan berarti abang murtad, bukan. Kalau engkau memang benar-benar Tuhan, masuklah dalam hatiku, membuat saya mengerti tentang iman Kristen. Memang gini Bang, kalau aku bilang kalau di dalam agama itu semua ada plus minusnya. Maksudnya gini, itu kan individu. Gak adanya Bang yang kita bahas agama di sini Bang, gak adanya Bang. Karena abang bilang kan, abang bilang anak menikahi anak kecil. Itu abang umpamakan ke orang atau iblis memang abang ceritakan ke aku. Yang lakukan itu iblis atau bukan? Kalau ingin melakukannya itu, aku nggak tahu pula. Gini, kalau menurut abang, hati nurani abang, ketika ada orang menikahi anak kecil, itu dari iblis atau bukan? Yang abang tanya ini manusia atau iblis? Kalau ada manusia
kalau ada manusia yang menikahi anak kecil, itu dari iblis atau bukan? Kalau masih anak bayi ya iblis lah bang. Itunya itu. Tapi Udah ngertinya kamu itu, Le. tapi gini. Iya. Enggak. Udah ngertinya kamu itu. Tapi gini maksudku. Gimana nya? Kalau di setiap agama juga ada seperti itu bang. Saya nggak bahas agama, Bang. Saya lagi nggak bahas agama. Oke. Berarti setiap manusia adanya itu. Setiap suku bangsanya ada itu. Manusia yang melakukan kelakuan seperti itu keji atau tidak? Sekarang abang bilang ini manusia yang mana dulu? Enggak, menurut pandangan kamu, hati nurani kamu, manusia yang menikahi anak kecil itu keji atau tidak perbuatan itu? Bermoral atau tidak? Bermoral atau tidak? Kalau manusianya Enggak, aku tanya dulu, bermoral atau tidak? tidak bermoral. Tidak bermoral. Nah, udahnya kau udah tahu itu. Tapi kan gini bang, pertanyaan abang ini Iya. kan ditujukan kemana gitu. Gak ada yang tunjukkan kemana-mana. Yang penting hati nuranimu masih benar. Abang pun tahu nih itu kalau memang anak kecil itu namanya kantor polisi pun ditangkap itu. Nah, betulnya itu, betul. Itu. Iya kan? Iya. Tapi gini bang, kalau di dalam Islam sepengetahuanku kan, Gak usah bahas agama. Gak ada yang suruh abang bahas agama di sini. ini contoh. Gak usah. Jangan mencontoh-contohkan dengan agama, Bang. Agama itu tidak ada urusan apa-apa, Bang. Jangan. Ini dibahas antara aku dan kamu aja di sini. Oke. Iya. Jadi gini, kalau yang abang pertanyakan sama aku, orang-orang dewasa nikahi anak kecil itu udah salah di mata agama siapapun, di mata hukum manapun salah. Ya, bang. Nah, betul. Nah, di mata agama siapapun, di mata hukum manapun di dunia ini, kalau anak kecil itu ya salah. Bermoral tak itu? Bermoral atau tidak? Tidak bermoral bang. Kalau Itu pahamnya kamu. Wih, pintar abang ini. Tapi yang belum masuk akal itu aku dari dulu sampai sekarang yang selalu bertanya di hatiku itu aja bang. Oh, masa sekelas Tuhan manusia yang sunat, masa disunat gitu? Itu aja yang ganjil. Karena janji keturunan untuk keselamatan umat manusia. Dan Yesus Kristus adalah kegenapan. Memang susahnya kamu mengerti itu. Memang harus perlahan. Karena memang ada orang Kristennya juga susah untuk mengerti itu. Banyak orang Kristen juga yang belum memahami itu. Makanya saya selalu bilang, pergilah ke room-room yang membahas Alkitab. Ya, yang kasih penjelasan Alkitab. Sehingga kamu pun mengerti teman-teman Kristen di bawah. Ya. Jadi saya sudah jelaskan, memang abang susah untuk mengerti itu. Dan apalagi abang bilang tadi, di saat dia disunat, dia berubah jadi manusia. Jadi di saat Bukan di saat dia disunat baru dia berubah menjadi manusia, abang. Bukan begitu. jadi macam mana coba bang? Gini. Ketika berbicara dia menjadi manusia, dengar baik-baik. Ketika dia menjadi manusia, Yesus Kristus yang berada di bawah hukum Taurat, ya, dia harus melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan hukum Taurat, sehingga dia tidak bercacat dan tidak bercelah di mata hukum Taurat. Sehingga dia itu tidak boleh bercacat dan dibercelah. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan hukum Taurat tidak boleh bercacat dan bercelah. Sehingga ada sebuah aturan di dalam kitab Taurat, namanya Ulangan pasal 28. Taurat itu mengatakan, Musa, jika kamu taat dengan hukum Taurat, kamu diberkatin. Tetapi jika kamu tidak taat, kamu dikatakan terkutuk. Yesus satu-satunya manusia yang taat sempurna dengan hukum Taurat. Sehingga orang-orang yang tidak taat dengan hukum Taurat harus di-cover dengan manusia yang menaati hukum Taurat sempurna. Dan manusia yang menaati hukum Taurat dengan sempurna hanyalah Yesus Kristus. Sehingga kamu tidak hidup lagi di bawah kutuk karena ketidaktaatan kamu.
kamu hidup di bawah hukum kasih karunia karena kamu sudah di-cover oleh Tuhan Yesus Kristus yang sempurna menaati hukum Taurat itu. Dialah yang meng-cover manusia dari dosa. Jadi waktu dia disunat itu dia menjelma manusia. Dia sudah menjelma menjadi manusia ketika Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Dan ketika dia lahir, Maria, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Ya, yang lahir itu adalah Juru Selamat. Makanya si Zulkifli, ya, si Kifli, ya, si Gurunda, ketika saya bertanya, si Kifli ini, maaf, dia beragama Islam, ya. Ketika saya tanya, apakah kamu percaya Maria, ya, Yesus anak Maria itu adalah Kristus Juru Selamat? Dia bilang, saya mengakui.